Insya Allah kita berubah semuanya, mudah memaafkan. Saya tambahkan masalah memaafkan, ilustrasilah atau gambaran orang yang hidup di dunia dengan cinta, yang buah cinta itu tadi mudah memaafkan, dan buah cinta itu tidak merendahkan, itu hidup dengan cinta, itu ada jaminan nanti. Anda tahu padang mahsyar, padang mahsyar itu mengerikan, padang mahsyar mengerikan. Akan tapi bagi orang yang hidup di dunia dengan cinta yang kita bangun malam ini dan semalam, bagi mereka padang mahsyar tidak lagi menakutkan, karena dipanggil oleh Allah dengan seruan khusus, ainal mutahabuna bijalali, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta, enggak rebutan waris tadi, enggak saling sombong, yang ada keindahan, ainal mutahabuna bijalali, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku, al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dariku. Di saat ada seruan seperti itu, Allah yang menyeru, orang yang di dunia kerjaannya membersihkan hati kayak kita malam ini akan mendengar, tapi si pendendam tidak mendengar, pendengki tidak mendengar. Tapi orang yang memaafkan, ingat, yang tadi malam serius, dia mendengar, dan setelah itu dia akan berkumpul. Begitulah Allah atur. Saya bayangkan bagaimana mendengar secara khusus, yang lain nggak mendengar, berkumpul. Kami gambarkan sekarang kan ada kan program kalau lagi umroh, itu ada satu alat diletakkan di telinga. Jadi nanti dipanggil grup, jadi kedengar sendiri. Nanti kembali sini gini nih, tiba jalan masing-masing, kumpul. Kurang lebih seperti itu kan dari Allah, lebih canggih dari itu semuanya. Nanti di padang mahsyar Anda mendengar. Semoga benar-benar kita mendengar panggilan ini. Mana orang hidup di dunia dengan cinta, nggak pakai dendam-dendaman, nggak pakai dengki, langsung ada menjabat, labbaik saya ya Allah. Anda berkumpul. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Tiba-tiba berkumpul, dilindungi oleh Allah, yang katanya padang mahsyar panas dan seterusnya, bagi dia tidak. Setelah itu disebutkan bahwasanya yang orang hidupnya di dunia dengan cinta nggak boleh lama-lama di padang mahsyar, sehingga padang mahsyar yang dikatakan puluhan ribu tahun di sana itu ternyata dirasakan oleh orang yang hidupnya di dunia dengan nyaman, hati bersih, hati lega, enak di dunia, nggak ada dendam tadi. Subhanallah, di dunia sudah enak, ternyata di padang mahsyar pun nggak boleh lama-lama, sampai dikatakan ma baina dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar, kilat baru dibangkitkan di padang mahsyar, ternyata sudah dikumpulkan, diseru, meluncurlah kau ke surga laksana kilat. Saya bayangin dulu, bayangin orang-orang semacam ini yang hidup di dunia dengan cinta sudah meluncur ke surga. Kemudian saya mikir diri saya sendiri, kalau saya tidak memaafkan lalu saya mendendam kepada seseorang, dan diizinkan kan, kalau ada orang berbuat zalim kepada anda diizinkan menuntut. Sampai ayam jago yang didolimi oleh ayam jago yang lainnya nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan untuk menuntut, lalu mati, selesai. Kalau manusia anda diizinkan, hei hambaku, kau pernah didolimi oleh dia, ya ambillah dia. Kita diizinkan di akhirat nanti untuk menuntut kalau ada orang berbuat zalim kepada kita. Terus saya bayangin, ada orang berbuat zalim, menfitnah saya, menggunjing saya, mencaci saya, mengambil harta saya, kemudian saya tuntut nanti di akhirat. Betul, di saat Allah memanggil orang-orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian orang pada berkumpul, kemudian meluncur ke surga, saya sibuk mencari siapa yang kurang ajar. Hei, kamu mencaci saya kemarinnya, mana pahalaku? Kamu fitnah saya ya, kamu ini. Saya ternyata sibuk ngurusin hak saya. Setelah itu saya noleh, rombongan sudah hilang, rombongan sudah meluncur, saya sibuk menuntut hak saya, karena saya belum menjadi orang yang berlapang hati sepertinya. Saya sibuk, saya akan ketinggalan. Kalau saya membayangkan kayak begini, aduh, tidak enak banget ketinggalan di padang mahsyar. 1 menit di padang mahsyar saja luar biasa capeknya, bagaimana kalau sampai ribuan tahun? Tidak. Maka saya putuskan di dunia, saat ini, jika ada orang mencaci saya, menfitnah saya, menggunjing saya, pokoknya yang sifatnya untuk urusan pribadi saya maafkan. Saya tidak mau nuntut di akhirat nanti, takut terlambat saya, takut terlambat. Sudah tidak ada perlunya Anda mendendam kepada siapapun, sejahat apapun dia. Kalau Anda menuntut hak Anda di dunia sah, tapi jangan pakai dendam.
Setelah itu kalau memang mentok nggak bisa, sudah nggak ada perlu kecuali memaafkan. Menuntut di akhirat percuma, nggak jadi pahala nanti. Makanya menjadi orang berlapang hati itu penting banget. Saya ketinggalan di padang mahsyar, rugi, mending saya maafkan di sini. Orang mencaci saya, menfitnah saya doakan dengan kebaikan sudah. Kalau dulu saya kasih hadiah, berusaha. Pastikan Anda mencoba semacam itu. Apalagi itu bibikmu, itu ponakanmu, itu saudaramu mau rebut warismu, ambil sebisa mungkin. Tuntut tidak apa-apa di mahkamah, tapi jangan pakai dendam. Setelah itu doakan, ya Allah, adikku menang mengambil hak warisku. Ampuni dia ya Allah. Pun Anda juga sudah tidak bisa mengambil, hilang, dituntut gak bisa juga. Tapi jangan sampai ada dendam di hati. Ya Allah, adikku jahat banget kepadaku, tapi dia adalah adikku, jadikan ahli surga, ampuni dia. Oh, enak di dunia. Bayangkan kalau orang di dunia dengan hati lapang, dia seperti di surga sebelum masuk surga. Sehingga dikatakan oleh para kekasih Allah, para waliullah yang hatinya bersih, sampai beliau berkata, kalau di surga itu seperti yang aku rasakan saat ini, di saya sudah sangat cukup. Apa yang dirasakan oleh para waliullah kekasih Allah, dirasakan bahwasanya hatinya nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada dengki. Gimana ndak kayak di surga? Ngelihat tetangganya bangun rumah ikut seneng, nggak keluar duit. Tetangganya beli mobil seneng, nggak keluar duit. Tetangganya sukses seneng, nggak keluar duit. Banyak senengnya. Ngelihat ketemu dia seneng karena dia saling mencintai. Indah di dunia. Loh, kenapa kita di dunia nggak mau menjadikan surga? Kenapa di dunia kalau kita rubah jadi dendam, benci? Bodoh sekali kita. Malam ini kita menjadi orang cerdas. Jadikan hidup kita di dunia itu enak. Senang lihat ini, senang. Coba kalau dirubah jadi dendam. Ini beribuan orang jadi ribuan siksa. Lihat dia kurang ajar. Ini memfitnah saya. Ini, masya Allah. Kalau sekarang kita bicara tentang penyakit mental itu, ada penyakit mental, ada. Kalau misalnya masalah sekolah penyakit mental, sebenarnya pengobatannya yang paling dahsyat adalah membersihkan hati begini. Kalau orang sudah ketemu hatinya, beres penyakit mental apa saja terselesaikan. Emosi akan jadi stabil. Baik, insya Allah di dunia kita kayak di surga nanti. Bayangkan mendendam ibunya, mendendam saudaranya, capek dia. Tapi kalau bertemu indah begini, masya Allah, coba. Termasuk pertemuan begini nih. Kalau ada benci di antara kita, Anda biar duduk di depan ini nggak dengar, pusing dong, dengar ceramah nggak masuk. Saya pun kalau benci begini ini nggak akan enak. Ngomong gua ada dia kurang ajar, ngapain di sini tuh? Oh, ini setengah setan, setengah iblis, nggak enak. Tapi subhanallah, di saat tidak ada benci di antara kita, lihat saya menyampaikannya enak, ngomong saya juga sedikit kasar pun, kasar karena seperti suntikan juga enak-enak aja. Anda pun mendengar juga enak. Dan kembangkan ini sampai saudara Anda itu, ibunda Anda, saudara Anda, ngapain Anda dendam? Nggak ada perlunya. Di dunia itu pendek sekali di dunia. Jangan bikin tersiksa dan pendek di dunia, tapi untuk hidup yang panjang. Di dunia dendam, dengki, benci, masya Allah, dendam. Ngelihat tetangganya bangun rumah sakit, dari mana dia dapat modal? Gara-gara dia pejabat sebentar saja, korupsi dia. Bayangkan. Nggak tahu kalau korupsi, sudah menuduh korupsi. Mana ada pejabat nggak korupsi hari ini? Ya salam. Sudah nuduh orang lain. Nanti kalau di kampung-kampung ngedengki, bahasa halus, dendam, dengki, ngeliat tetangganya kaya tuh nggak mau. Kalau dia pejabat dibilang korupsi. Kalau ternyata dia kaya, pernah nggak di kampung kita dulu ada cerita, ada orang di kampung kalau ada orang dengki itu menyebarkan fitnah, menfitnah. Kalau pejabat nanti bilang korupsi. Kalau orang kaya tapi nggak punya jabatan tapi kaya. Nggak punya jabatan tapi kaya. Apa fitnahnya orang kampung dulu? Si pendengki. Dia punya tuyul. Ini enggak pernah cerita tuyul. Itu kan cerita punya tuyul. Itu kan fitnahnya orang dengki. Nggak punya alasan dia. Hanya pokoknya mengatakan dia rezekinya nggak benar. Na'udzubillah. Lihat, setiap melihat dia beli mobil. Mobil lagi. Allah. Kita ingin hidup di dunia kayak di surga. Kalau kita keluar dengan serius, apa yang ada? Indah. Anda mudah senyum dengan ayah Anda. Mungkin ayahmu pernah melakukan kesalahan berat. Bukankah dia ayahmu? Cium tangan dengan mudah. Maafkan ayahku. Ayah jahat. Ayahku. Anda akan menjadi orang kuat. Anda menjadi orang kebal. Hebat. Diganggu gak bisa. Yang ada cinta. Indah. Itu yang kami rindu dalam perkumpulan ini. Lihat. Kembali kepada yang pertama. Urusanmu dengan Allah. Urusan dengan Rasulullah. Ayah ibundamu. Ingat. Saudaramu, pasanganmu,
anakmu, hari ini kita singgung, pembantu di rumahmu, orang yang bermasalah denganmu, beres semuanya, sukses. Tapi semuanya adalah Allah. Yang menjadikan kita bersih hati adalah Allah. Makanan, mohon kepada Allah, Allah bersihkan hatiku dari penyakit-penyakitnya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.